Mantan Wakapolri yakin kasus Vina Cirebon 99% pembunuhan. Polri ditantang untuk mengungkap penyebab kematian Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki pada 2016 silam. Apalagi baru-baru ini mencuat kabar bahwa kematian Vina Cirebon dan Eki bukan karena pembunuhan, melainkan kecelakaan tunggal. Sementara dalam kasus kematian Vina Cirebon dan Eki sudah ada terpidana yang dijebloskan ke penjara diduga sebagai pelaku pembunuhan. Ironisnya para saksi yang membuat para pelaku di proses pidana ada mencabut keterangannya saat itu, sehingga mengakibatkan penyebab kematian Vina Cirebon dan Eki semakin simpang siur. Belakangan ini mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Wakapolri, Komjen Pol, Purn. Ogroseno masih meyakini kasus Vina di Cirebon, Jawa Barat pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam adalah pembunuhan. Diketahui, sejumlah pihak mulai meyakini, peristiwa yang menewaskan Vina dan Eki di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon, 8 tahun lalu merupakan kasus kecelakaan. Saya yakin ya 99% lah, 1% nanti milik Allah aja lah, itu kira-kira masih berat ke arah pembunuhan, katanya, dikutip dari tayangan YouTube Uya Kuya TV, Minggu, tanggal 11 Agustus tahun 2024. Menurutnya, ini saatnya pihak kepolisian membuktikan penyebab kematian Vina dan Eki yang sebenarnya. Justru situasi sekarang kenapa banyak kecelakaan dikait-kaitkan dengan peristiwa Eki dan Vina. Sebetulnya ini saatnya lah polisi, penyidik-penyidik memeriksa orang-orang yang menyatakan kasus ini berkaitan pembunuhan, ungkapnya. Kendati demikian, ia tak menutup kemungkinan kecelakaan menjadi penyebab tewasnya Vina dan Eki. Ungkaplah sekarang yang menyatakan bahwa ini ada kecelakaan lalu lintas, ini diungkap sekarang, dibuatkan berita acara. Sehingga suatu saat kalau memang pembunuhan menjadi keterangan bohong, ke-8 terpidana mudah-mudahan bisa dibebaskan dengan novum baru hasil sidang keterangan palsu tadi, tandasnya. Sebelumnya, muncul dugaan Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Dugaan itu disampaikan oleh sejumlah pihak, satu di antaranya mantan Kepala Badan Reserse Kriminal, Kabar Eskrim Polri, Komjen Pol, Purn, Susno Duwaji. Susno meyakini kasus Vina dan Eki bukanlah pembunuhan. Menurutnya, pembunuhan serta pemerkosaan keji, seperti yang sudah tertuang di isi putusan, tidak pernah ada. Yang terjadi, kata dia, adalah kecelakaan lalu lintas yang menewaskan Vina dan Eki. Atas keyakinan itu, Susno bahkan membuat sayembara berhadiah 10 juta rupiah bagi siapa saja yang bisa membuktikan kasus Vina dan Eki merupakan pembunuhan. Saya saking yakin tidak ada pembunuhan itu, saya bilang saya beri hadiah, gak usah cari tersangkanya. Saya ulangi lagi, cukup buktikan ada peristiwa pembunuhan Vina dan Eki di wilayah kota Cirebon, tidak usah cari tersangkanya, 10 juta rupiah, kata Susno dalam tayangan YouTube Kompas TV dikutip, Minggu, tanggal 28 Juli tahun 2024. Susno menegaskan, sayembara itu boleh diikuti oleh siapapun, termasuk hakim, jaksa, hingga kepolisian. Ia pun membeberkan alasannya membuat sayembara tersebut. Maksud saya mengadakan sayembara apa? Saya ini gemas, masa gak terbukti-bukti, terangnya. Ibtu Rudiana sempat membantah bahwa dirinya mengenal Aep dan Dede yang memberikan informasi soal para pelaku di kasus Vina Cirebon. Namun, ex-Wakapolri Komjen Pol Purn Ogroseno menduga mereka sudah saling mengenal. Bahkan Aep dijadikan cepu oleh Ibtu Rudiana. Aep ini kelihatannya dekat sama Rudiana. Nah, si Dede kawan Aep ini diajak, oke lah. Jadi mungkin ditanya-tanya siapa nih kira-kira yang suka nongkrong, untuk ditangkap, ujar Ogroseno seperti dikutip dari YouTube @bambang_wijoyanto yang tayang pada Rabu, tanggal 7 Agustus tahun 2024. Ugro menilai Aep dan Ibtu Rudiana sudah saling mengenal. Sudah hal yang biasa ketika polisi yang dinas di bagian narkotika menjadikan warga sipil sebagai cepu. Biasa kalau orang dinas di narkotik tuh punya cepu, punya jaringan tuh biasa, tambahnya. Ogroseno melanjutkan Aep hanyalah seorang tukang cuci mobil. Bukan tidak mungkin dia bersedia menjadi cepu alias informan karena membutuhkan uang. Mereka, Aep dan Dede, kan tukang cuci mobil. Duitnya dari mana kalau enggak pernah, mohon maaf, jadi cepu atau informan, ucapnya. Ogroseno menyarankan agar pengakuan Dede ini segera diproses oleh Mabes Polri atas laporan keterangan palsu. Mabes Polri diminta segera memidanakan Dede untuk dijadikan novum baru. Sebaiknya Mabes Polri segera mengambil Dede, diproses dia memberikan keterangan palsu, pidanakan dulu. Karena dia katanya siap menggantikan posisi ketujuh terpidana yang di dalam bui. Ini yang jadi novum baru, pungkasnya. Ibtu Rudiana, ayah Muhammad Rizky Rudiana alias Eki mengungkapkan hubungan Dede Riswanto dengan Aep. Seperti diketahui Dede dan Aep saksi kunci kasus Vina Cirebon, yang menewaskan Eki kekasih Vina pada tahun 2016.
Ayah Muhammad Rizky Rudiana alias Eki, Ibtu Rudiana akhirnya bicara mengenai hubungan dengan Dede dan Aep. Dede bikin pengakuan mengejutkan bahwa dirinya diperintahkan Ibtu Rudiana dan teman kerjanya di tempat cuci steam, Aep. Setelah diarahkan oleh Rudiana dan Aep, Dede kemudian menjalani berita acara pemeriksaan, BAP, yang dilakukan penyidik Polresta Cirebon. Kini Ibtu Rudiana berbicara mengenai tuduhan tersebut. Saya tidak kenal Aep Dede, kata Ibtu Rudiana, dikutip Warta Kota dari tayangan official iNews, Senin, tanggal 29 Juli tahun 2024. Ibtu Rudiana mengaku hanya bertemu keduanya 8 tahun silam saat peristiwa itu terjadi. Rudiana menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik mengenai tudingan Dede yang mengarah kepada dirinya. Tak hanya itu, Rudiana juga membantah telah melakukan penganiayaan terhadap para terpidana setelah ditangkap di depan SMPN 11 Cirebon. Saya katakan satu saja, tidak benar apa dan bagaimana penyidik lebih tahu yang benar, imbuhnya. Rudiana mengakui terganggu dengan pemberitaan yang menyudutkan dirinya saat ini. Apalagi, kata Rudiana, dirinya telah berduka kehilangan Eki pada 8 tahun silam. Sekian lama dibesarkan meninggal dengan tragis, berita-berita menyudutkan kami lebih sakit buat kami, katanya. Menurut Rudiana, kabar yang paling mengganggu dirinya yakni isu dirinya merupakan bagian pembuat skenario dalam kasus Vina Cirebon sehingga para kuli bangunan dijebloskan dalam penjara. Munculnya bukti percakapan SMS almarhum Vina terkait Vina Cirebon menambah sedikit titik terang terkait kasus 2016 silam di Cirebon. Pakar telematika Roy Suryo mengatakan bahwa soal bukti digital ini jika ada rekayasa tetap akan bisa ketahuan. Sehingga seharusnya kasus ini sejak awal semestinya mengedepankan scientific crime investigation yang baik. Kalau dengan scientific crime investigation, semua bukti-bukti itu muncul, udah gak ada yang bisa didebat lagi, katanya dikutip dari YouTube Cumi Cumi, Sabtu, 10 Agustus 2024. Bukti kalau itu rekayasa akan bisa ketahuan kok, kata Roy Suryo. Contohnya adalah sosial media Pegi Setiawan yang hilang yang juga merupakan rekayasa. Sebab dari ada menjadi tidak ada pun, menurut Roy, termasuk rekayasa. Roy mengaku bahwa dirinya memang tidak banyak terlibat dalam kasus ini. Sebab kasus ini terlalu berliku dan panjang. Pengungkapannya terlalu panjang, pengungkapannya terlalu berliku, lebaylah kalau menurut saya, kata Roy. Harusnya, kata dia, sejak awal dibuka bukti digital atau digital evidence. Salah satunya adalah bukti chat SMS Vina. Ditambah ada satu lagi bukti digital yang belum diungkap, yaitu CCTV. Kalau itu memang benar ada yang terjadi, maka ini bisa kemudian membuyarkan semua cerita yang sudah ada sebelumnya, kata Roy. Sebab, kata Roy, dalam kasus Vina ini repot kalau hanya mengandalkan kesaksian. Karena dalam kesaksian seseorang bisa berubah-ubah. Apalagi ada sumpah pocong yang membuat Roy tertawa. Karena kesaksian seseorang itu bisa menyatakan A, orang lain menyatakan B, mengatakan C, katanya. Bahkan sekarang hari-hari ini ada yang berani sumpah pocong dan lain sebagainya, kata Roy tertawa. Kata dia, itu akan menjadi repot karena hal yang tidak real digabung. Tetapi jika bukti digital tak akan bisa berbohong. Tapi kalau digital evidence tidak bisa bohong, digital evidence itu pasti, ungkap Roy Suryo.